Kita lanjut ke 6 unsur-unsur transisi ya. Dari mana unsur transisi yang dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B dan berakhir pada 2B. Dari 3B duluan kita mulai dari sebelah kiri ya. Golongan 3B sampai dengan 2B ya. Ini susunannya. Unsur-unsur itu skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, ferum, kobalt, nikel, tembaga dan seng. Inilah yang kita pelajari sekarang yang mewakili pada satu golongan yang untuk transisi. Ini 3B Sc ya, skandium yang mewakili pada yang di satu golongannya ya. Sesuai dengan pengisian elektron pada subkulitnya, unsur ini termasuk unsur blok D. Kenapa dikatakan blok D? Karena berakhir pengisian konfigurasi elektronnya per subkulit di subkulit D, selalu berakhir di D, maka dikatakan blok D ya. Materi pada blok S dan blok P ya. Kalau S tadi golongan 1 dan 2, blok P yang mulai golongan 3 sampai dengan 8, itu katakan blok P. Ini unsur-unsur dengan elektron plus yang terletak pada subkulit D dalam konfigurasi elektronnya ya, berakhir pada subkulit D. Kita lihat dulu ini, ingat pada kelas 10 kita lihat tabel 15 ini hubungan golongan dan elektron valensi. Ini pada golongan A, ini lihat 1A sampai dengan 8. Nah ini dimulai pada elektron valensi Ns pangkat 1, Ns pangkat 2, pada yang terakhir Ns pangkat 2, Np pangkat 6. Ini ya, mulai pada golongannya. Ingat, kalau kita jumlahkan jumlah pangkatnya itu akan sama dengan ini golongannya ya. Ini, N itu menyatakan ke kulit. Kita lihat untuk transisinya, golongan B, ini golongan A, ingat, dan golongan B. Jadi golongan A itu golongan balogam utama, golongan B itu transisi ya. Jadi golongan B dimulai 3B sampai dengan 2B, lihat dari atas ke bawah. Bagaimana pengisian konfigurasi elektronnya? Dia akan berakhir pada Ns pangkat 2 ya, N kurang 1 D pangkat 1. Jadi total jumlah dulu, lihat ini 3B berarti ini 2 pangkatnya dia, 2 pangkatnya dia 2 tambah 1, ini pangkatnya 3B. Jadi berakhir pada D semua. Kalau berakhir pada D berarti itu golongan B ini ya. 4B Ns pangkat 2 N kurang 1D pangkat 2. Ini N-nya ini yang dikurangkan maksudnya ya. N yang bawah ini S-nya ini. 5B lihat Ns pangkat 2 N kurang 1D pangkat 3, golongan 6B Ns pangkat 2 N kurang 1D pangkat 4. Ini ya, Ns nya ini dikurangi, D nya ini maksudnya, maaf terbalik tadi ya, supaya sama dengan jumlah N nya. 7B Ns pangkat 2 N kurang 1D pangkat 5. Ini ada 2, baru satu lagi Ns 2, ini N kurang 1 D pangkat 6. Kemudian lihat paling bawah 2B Ns pangkat 2 N kurang 1 D pangkat 10. Ini kalau kamu lihat ini, jumlahkan dulu pangkatnya yang ini, mulai 1B ini pangkatnya 2 tambah 9 11. Jadi satunya itu itulah 1B. Ini lihat 2B nya 2 tambah 10 12. 2 nya itulah golongannya. Beda golongan 8B, lihat ini 2 tambah 6 8. Nih 2 tambah 7 9, 2 tambah 8 10. Jadi mulai 8 sampai dengan 10 jumlah elektron valensinya itu adalah golongan 8B ya. Nah, ini. Lihat ya 7B nya itu. Nah, 2 tambah 5 7, 2 tambah 6 8 ya. Bagaimana sifat-sifat fisiknya? Lihat ini. Mulai dari SC sampai dengan Jn, lihat ini. Nomor atom. Ini.
Lihat nomor atomnya. Lihat ini dari kiri ke kanan ya. Satu periode ya, dari kiri ke kanan makin besar ya. Konfigurasi elektronnya lihat ini konfigurasi elektronnya super kulit. Titik didihnya lihat semakin kecil, titik lelenya semakin kecil, energi ionisasi semakin besar, jari-jari atom semakin kecil dari kiri kanan ya. Keelektronegatifan semakin besar, kerapatan semakin besar. Kita mulai dari kiri. Itulah sebab-sebab prinsipnya. Lihat ini, lihat tabelnya, maka ini keterangkan. Bagaimana tadi sifat logamnya? Lihat, semua unsur transisi ada logam yang bersifat lunak, mengkilap, dan masuk pengantar listrik dan panas yang sangat baik. Ya, jadi unsur-unsur transisi itu penghantar listrik dan panas yang baik. Ya, sifat logamnya yang merupakan mengkilat dan lunak. Bagaimana titik lelenya? Unsur transisi umumnya memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat, ikatan antar atomnya. Ya, makanya dikatakan titik lele dan titik didih yang paling tinggi dari unsur-unsur yang lainnya. Karena artinya untuk melepaskan ikatan itu memerlukan titik lele ataupun titik didih yang besar. Bilangan oksidasinya lihat. Logam transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi lebih dari 1. Ini biloxnya, ingat bilok. Untuk unsur transisi memiliki lebih dari 1. Ini disebabkan mudahnya melepaskan elektron dari elektron valensinya. Ya. Elektron valensi terluar, mulai melepaskan 1 elektron, kemudian 2 elektron, kemudian 3 elektron dan 4 dan seterusnya. Makanya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya. Ini contoh seperti vanadium yang punya bilangan oksidasi positif 2, positif 3 dan positif 4 contohnya ya. Bagaimana sifat magnetnya? Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Nanti kita pelajari itu lanjutannya pada reaksi ionnya ya. Maka sifat magnetik di mana atom, molekul atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya. Nanti kita lihat ini pembentukan ion kompleksnya ya. Ini sifat diamagnetik di mana atom, molekul atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektronnya orbital berpasangan. Bagaimana sifat kimianya? Lihat. Keaktifan unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. Nih. Maka dikatakan di sana kebanyakan unsur transisi itu bereaksi dengan unsur non logam, misalnya dengan oksigen dan halogen golongan 7 ya. Bagaimana pembentukan yang kompleksnya ini? Semua unsur transisi dapat membentuk ataupun senyawa kompleks, yaitu kemampuan ion transisi mengikat ion ataupun molekul lain melebihi dari jumlah yang dimilikinya. Bagaimana jari-jarinya? Jadi sifat paramagnetiknya kita pelajari nanti pada pembentukan ion kompleksnya ini. Saya ulang ya, nanti kita pelajari secara khusus ini. Ya, kita lanjutlah dulu ya. Nih. Jari-jari atom bagaimana? Jari-jari atom unsur periode keempat tidak teratur dari kiri ke kanan. Ini penyebabnya ini. Ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron 3D yang saling tolak menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Saya ulangi ini. Karena ini tadi ketolaknya banyaknya elektron 3D atau orbital 3D yang saling tolak menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Itu penyebabnya ini. Makanya jari-jarinya berbeda ya. Maka akibat elektron yang lebih menjauh inti atom sehingga jari atomnya lebih besar. Bagaimana yang warna? Ini kita pelajari juga nanti. Tingkat energi elektron pada unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Maka ini
tingkat energi elektron pada unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi atau perpindahan elektron ya. Lihat pada golongan transisi subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit itu menyerap energi cahaya. Itulah transmisi warna tadi. Sehingga elektronnya tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Atau boleh kita katakan warna yang diserapnya itu adalah warna yang berada pada lingkungannya itu secara umumnya ya.